Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai manajemen integrasi proyek. Ya. Nah, adapun bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertiannya, yang kedua yaitu mengenai siklus daripada si manajemen integrasi proyek itu sendiri. Nah, mari kita bahas dulu pengertian dari si manajemen integrasi proyek ini. Jadi si manajemen integrasi proyek itu merupakan suatu proses atau kegiatan untuk mengidentifikasi, menentukan, menggabungkan, menyatukan, dan mengkoordinasi berbagai proses dan kegiatan manajemen proyek dalam grup proses manajemen proyek. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa grup proses manajemen proyek itu adalah mengelompokkan input, terus teknik, terus apalagi ya alat gitu ya yang digunakan dalam manajemen proyek gitu. Nah, adapun siklus dari ini kita berbicara dulu tentang manajemen integrasi itu tentang apa sih? Yang pertama ada memastikan bahwa jadwal deadline dari pengiriman produknya, layanan atau hasil. Kemudian juga ada menyediakan rencana manajemen proyek. Kemudian ada juga memastikan menciptakan penggunaan knowledge yang sesuai ke dalam proyek gitu ya. Kemudian mengelola kriteria. Kemudian masih banyak sih nih. Mengukur dan memantau kemajuan proyek, kemudian mengumpulkan data tentang hasil yang dicapai. Biasanya si data dari proyek itu nanti dia dikumpulkan nih menjadi knowledge base dari si organisasinya gitu, disimpan. Kemudian menyelesaikan semua pekerjaan proyek sampai mengelola transisi fase bila perlu. Nah, dari kesemua ini itu terangkum dalam siklus si manajemen integrasi proyek sendiri. Nah, apa aja sih tahapannya? Yang pertama ada development project charter. Ya, kemudian development project management plan. Selanjutnya direct and manage project work. Kemudian selanjutnya perform integrated change control dan yang terakhir itu close project or phase. Nah, di sini sebelum masuk ke penjelasan masing-masing tahapan tersebut, di sini ada sedikit cerita mengenai tren dan praktis yang baru muncul di era kini gitu ya untuk memanage integrasi proyek. Yang pertama adalah penggunaan alat otomatis. Sekarang itu dalam memanage proyek itu ya, terutama memanage integrasi proyek itu sudah ada sistem, namanya sistem informasi manajemen proyek atau disingkat PMIS gitu. Jadi kalian silahkan baca lebih lanjut, banyak juga jurnal yang membahas mengenai si software sistem ini gitu ya. Biasanya di dalamnya sudah banyak fungsi untuk manajemen proyek, seperti misalkan di dalamnya dia sudah ada template dokumen atau untuk menampilkan dokumen-dokumen yang ada di proyeknya gitu ya, di proses grup tersebut. Terus ada juga untuk database dari si knowledge base-nya sendiri. Kemudian ada tools untuk schedule baseline dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan alat manajemen visual, contohnya Gantt chart. Gantt chart itu kan untuk memvisualisasi jadwal ya. Kemudian ada WBS, dia biasanya menampilkan si kegiatan-kegiatan atau si resource-nya juga. Terus ada board gitu yang sekarang sedang tren digunakan untuk tools untuk manajemen proyek. Biasanya di board itu juga menampilkan visualisasi dari kegiatannya, terus aktivitas-aktivitas dari proyeknya dan lainnya. Kemudian ada juga manajemen pengetahuan proyek, ini lebih ke teknik ya. Kemudian ada memperluas tanggung jawab manajer proyek. Nah, di sini ini maksudnya praktis yang dilakukan. Biasanya si manajer proyek itu tidak hanya terlibat dalam
ketika si proyeknya itu dilakukan, bahkan dia biasanya juga terlibat sebelum bisa jadi terlibat sebelum si proyeknya diinisiasi, dalam misalkan dalam proses analisis benefit dari si proyeknya atau analisis lainnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada hybrid methodology. Nah, di sini maksudnya ini metode-metode yang biasanya digunakan untuk memanage proyek itu sekarang sudah menggabungkan beberapa dari metode-metode yang lalu, ya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan proyek, karakteristik proyek di masa kini gitu. Di situ makanya di sini ada contohnya termasuk penggunaan agile dan praktik yang mempunyai iterasi yang lainnya. Kemudian ada juga metode manajemen perubahan organisasi untuk mempersiapkan transisi keluaran proyek ke dalam organisasi gitu ya. Nah, selanjutnya tadi ke proses siklus hidup daripada si manajemen proyek sendiri. Yang pertama, develop project charter. Nah, di sini develop project charter itu adalah proses mengembangkan dokumen yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek. Di sini sengaja saya bold terus dicetak merah gitu ya. Dan memberikan manajer proyek sebuah wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Jadi memang si project charter ini adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa si proyeknya itu ada atau diinisiasi gitu. Nah, selanjutnya manfaat dari si project charter itu, yang pertama dia menyediakan hubungan langsung antara si proyek dan tujuan strategis organisasi gitu. Kemudian membuat catatan formal proyek. Jadi catatan formalnya itu biasanya baseline-nya itu ada di project charter gitu, dan menunjukkan komitmen organisasi terhadap proyek. Karena di project charter biasanya dia juga ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait ke project, terutama stakeholder yang memang berpengaruh di proyek tersebut gitu. Nah, ini ada proses input, tools dan teknik yang digunakan, kemudian outputnya dalam develop project charter atau membuat project charter. Yang pertama, inputannya itu ada business document, ada business case, kemudian benefit management plan juga. Kemudian ada agreement, ada enterprise environmental factor seperti faktor dari si lingkungan si enterprise-nya gitu, kayak guideline-nya, kemudian polisnya, peraturan-peraturannya, kebijakannya gitu. Nah, itu juga menjadi inputan daripada si project charter. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menentukan untuk kelangsungan si proyeknya sendiri gitu. Jadi jangan sampai bertabrakan dengan si faktor-faktor yang ada di environmental. Nah, kalau Anda menyimak pertemuan lalu, itu faktor environmental juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan proyek kan ya gitu. Tentunya banyak juga diuraikan dari faktor environmental itu apa saja gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, kemudian ada organizational proses aset juga. Nah, ini terkait ke salah satunya knowledge base dari si organisasi punya pengalaman gak untuk proyek yang serupa gitu ya, mungkin ada template tertentu dan lain sebagainya. Itu jadi inputan untuk membuat si dokumen project charter ini. Kemudian tools dan tekniknya, yang pertama ada expert judgment, kemudian ada data gathering yang diperoleh dari proses brainstorming, focus group, dan interview. Nah, di sini brainstorming, focus group, dan interview itu dia melibatkan keseluruhan tim juga gitu. Terutama apalagi yang menggunakan praktis agile, karena agile itu dia itu biasanya melibatkan keseluruhan tim, itu bukan hanya pada pekerjaan masing-masing, tapi pembentukan konsep juga dia biasanya dilibatkan gitu. Kemudian ada interpersonal and team skill ya, conflict management, fasilitas, kemudian meeting management dan meeting. Outputnya akan jadi project charter dan assumption log
seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini ini gambaran secara keseluruhan dari proses develop project charter. Yang pertama, what di sini define business requirement. Ya, definisikan persyaratan dari si bisnisnya. Di sini intinya si projectnya itu bakalan kayak gimana sih, apa gitu ya, what the project do, apa yang dikerjakan dari projectnya mau bikin apa gitu. Kemudian what the project must satisfy, siapa yang mau dipuaskan dari si project ini, produknya mau dipakai oleh siapa nanti, terus tujuan dari si proyeknya ini tuh untuk apa, untuk siapa gitu. Terus what the project will improve the business environment, overall environment, apakah si project ini bakalan bisa mengimprove dari si keseluruhan lingkungan bisnisnya gitu. Nah, ini harus didefinisikan di project charter. Kemudian juga ada approval, secure formal commitment. Do you senior management commit to the project? Apakah si senior manajemen Anda komitmen terhadap proyeknya, yaitu menyetujui secara keseluruhan gitu. Ini penting sekali, karena kalau misalkan tidak, itu ketika perjalanan proyek itu bisa jadi faktor pengaruh ketika ada sebuah permasalahan gitu ya, atau ada benturan seperti itu gitu. Itu kalau misalkan kurang dukungan dari manajemen, senior manajemen atau top manajemen, si proyeknya bisa terancam untuk gagal gitu. Kemudian ada visibility study. Di sini high level visibility justification. It is technically possible, secara teknik mungkin nggak sih si proyek ini dijalankan gitu. Kemudian secara ekonomi juga mungkin nggak sih proyek ini dijalankan. Makanya perlu ada analisis, biasanya analisis benefit di awal itu diperhitungkan, apakah si proyek ini bakal memperoleh benefit atau tidak gitu secara ekonomi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau project yang diinisiasi itu dia misalkan dalam perhitungan itu secara hasil analisis dia secara 5 tahun itu tidak akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi gitu, tapi mungkin dia memiliki target lain gitu ya. Benefit yang dia mau capai di awal-awal mungkin bukan tangible benefit, tapi intangible benefit bisa saja kan. Pertemuan lalu saya sudah jelaskan beberapa contohnya yang masuk kategori tangible benefit dan intangible benefit. Nah, kemudian di sini it is possible in the timeline required gitu, dalam kurun waktu segitu, dalam kurun waktu yang ditentukan misalkan atau yang di request itu mungkin gak sih gitu, atau masuk akal gak untuk pengerjaan proyek tersebut gitu. Kemudian it is possible with resource available to our company, apakah si organisasinya itu punya nggak resource-nya untuk mengerjakan si proyek ini gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian seberapa detail sih harusnya project charter ini? Sebenarnya project charter itu tidak harus mendetail, karena untuk detailnya biasanya ada di dokumen lain. Contohnya salah satunya ada di project management plan gitu, atau banyaklah dokumen lain yang lebih detail, karena si project charter itu biasanya dia hanya draft saja dan tidak terlalu banyak juga, hanya biasanya hanya mungkin sampai 5 atau 10 halaman seperti itu gitu. Jadi yang diperlukan di dalamnya itu hanya informasi untuk mendeskripsikan produk, proyek, dan solusi yang akan dilakukan seperti itu. Nah, di sini disebutkan isi dari dokumen project charter itu sendiri. Di sini ya, yang tadi kan disebutkan mendokumentasikan tentang produk, layanan, dan hasil yang ingin diperoleh dari proyek. Seperti yang pertama, tujuan proyeknya. Nah, ini jelas harus ada gitu, dan harus jelas tujuan proyeknya tuh mau bikin apa sih gitu, yang clear.
Kemudian kriteria keberhasilan proyek, maksudnya di sini didefinisikan apa? Di sini proyek itu dikatakan berhasil itu kriterianya mau apa aja, karena setiap proyek tentu beda tujuan gitu ya. Makanya di sini perlu didefinisikan si kriteria keberhasilannya. Bisa saja kan apa sih namanya, mungkin si kriteria keberhasilan proyek, misalkan kalau proyek software gitu ya, sampai proyeknya jadi gitu dikatakan sudah berhasil ya, oke, itu harus didefinisikan dari awal gitu. Bahkan di kontrak pun harus ada biasanya seperti itu, karena kalau misalkan tidak seperti itu repot. Jadi ketika misalkan Anda tidak mendefinisikan kriteria keberhasilan proyek gitu ya, misalkan Anda membuat proyek sistem perpustakaan, nah tidak mendefinisikan si keberhasilan proyek gitu, Anda bikin sampai jadi, kemudian diimplementasikan sudah go live gitu ya, tiba-tiba komplain karena si produknya itu ternyata tidak menghasilkan benefit yang dia mau gitu ya, tanpa didefinisikan dari awal gitu. Kalau ternyata ada persyaratan tersebut itu jadi syarat keberhasilan yang dimau gitu, nah itu sulit untuk dicari jalan tengahnya. Kemudian juga persyaratan, nah ini memang sangat penting gitu ya, persyaratan itu dari awal si proyeknya tuh mau kayak gimana, sampai apa gitu, dan lain sebagainya, requirement. Kemudian deskripsi proyek ya, batasan dan key deliverables. Nah ini key deliverables atau pengiriman atau hasil-hasil dari proses-proses. Pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan deliverables itu apa gitu ya. Nah ini juga ikut definisikan di project charter ya, tidak perlu detail, cukup poin-poinnya saja. Kemudian risiko proyek secara keseluruhan gitu, ini juga didefinisikan. Kemudian ringkasan milestone jadwal, nah ini juga didefinisikan. Jadi kalau misalkan kita bikin jadwalnya untuk proyek ini waktunya dikasih 3 bulan misalkan ya, kemudian 3 bulan secara keseluruhan itu dibagi menjadi beberapa tahap. Misalkan tahap yang pertama itu tahapan awal kayak apa ya biasanya, observasi atau analisis gitu ya gitu mas. Kemudian analisis itu akan menghasilkan bla 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 gitu ya, itu menjadi satu milestone. Atau nanti desain, kemudian proses pembuatannya, kemudian proses go live. Nah itu Anda bisa menjabarkan langsung seperti itu. Kemudian sumber daya keuangan yang telah disetujui sebelumnya. Kemudian daftar stakeholder utama pasti harus dicatat juga di project charter. Kemudian ada persyaratan persetujuan proyek. Nah ini terkait dengan approval ya, jadi orang-orang yang stakeholder utama itu diminta untuk menyetujui dan tanda tangan di project charter. Kemudian kriteria luar project. Nah kalau tadi ada sebelumnya kriteria keberhasilan proyek, nah di sini Anda juga harus mendefinisikan kalau proyek itu selesai itu kriterianya tuh apa gitu ya. Kalau misalkan di luar berhasil ya, di luar proyek itu dikatakan berhasil, jadi Anda juga harus mendefinisikan kriteria keluar, jadi if-nya gitu. Kalau tidak berhasil, kalau ada kondisi yang seperti apa, itu misalkan dinyatakan bahwa proyek ini harus diakhiri, nah itu didefinisikan juga. Kemudian menugaskan manajer proyek, tanggung jawab, kemudian nama dan otoritas sponsor atau orang lain yang mengesahkan project charter tadi, approval gitu. Nah ini poin-poin yang harus ada di project charter seperti itu, seperti yang nanti akan ditugaskan kepada Anda gitu. Oke, nah poin-poinnya terlihat banyak, tapi ketika Anda kerjakan itu tidak perlu sedetail harus dijabarkan seperti itu, karena seperti yang saya bilang bahwa project charter itu bukan dokumen yang harus mendetail seperti itu. Nah kemudian setelah
membuat project charter, selanjutnya adalah membuat project management plan. Nah, kalau di project management plan itu biasanya lebih lengkap, ya lengkap sekali, bahkan perencanaan dari A to Z itu direncanakan semuanya di project management plan, dan ini jadi dokumen patokan juga untuk pelaksanaan proyek gitu. Jadi pelaksanaan proyek itu nanti berpatok pada project charter dan project management plan. Ketika ada perubahan gitu ya di tengah-tengah, itu mau tidak mau dua dokumen ini dan dokumen lainnya sebenarnya ada juga, tapi utamanya yang harus Anda ingat, dua dokumen ini itu harus dirubah mengikuti perubahan yang ada. Tentunya untuk proses perubahan sendiri ada prosesnya juga gitu ya. Nanti di proses selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, project management plan itu adalah membuat project management plan itu adalah proses mendefinisikan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan semua komponen rencana dan mengkonsolidasinya ke dalam rencana manajemen proyek integrasi ya. Jadi didefinisikan, disiapkan dan dikoordinasi semua perencanaan dari si proyeknya gitu. Nah, di sini si project management plan itu sendiri adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau dan dikendalikan, kemudian ditutup. Nah, di sini ada komponen dari si management plan itu. Yang pertama ada komponen berupa baseline. Di sini ada baseline ruang lingkupnya gitu ya. Di sini pernyataan lingkup yang disetujui, kemudian yang digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Kemudian ada schedule baseline dan cost baseline. Selanjutnya ada komponen tambahan, yaitu sebagian besar komponen rencana manajemen proyek dihasilkan sebagai keluaran dari proses lain. Ya, meskipun beberapa dihasilkan selama proses ini. Yang pertama ada manajemen rencana perubahan. Nah, ini harus ada di manajemen plan gitu. Di dalamnya Anda harus menjelaskan bagaimana permintaan, kalau ada perubahan itu gimana eksekusinya gitu. Biasanya suka ada prosesnya tuh ada permintaan dulu sebelum ada perubahannya dilakukan. Biasanya ada permintaan untuk berubahnya dulu gitu, ada request perubahan gitu diajukan. Kalau misalkan sudah di approve itu baru dilaksanakan gitu. Dan ketika kalau misalkan di approve gitu permintaan perubahan ini, yang seperti yang saya bilang tadi, Anda harus merubah lagi dari awal dokumen, disesuaikan dokumen awalnya juga gitu, dirubah gitu. Nah, kemudian manajemen rencana konfigurasi ya, peralatan apa yang digunakan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian baseline pengukuran kinerja. Selanjutnya ada siklus hidup proyeknya. Nah, proyek ini tuh mau gimana melaksanakannya, tahapannya, fasenya bagaimana gitu. Itu dijelaskan juga di manajemen plan. Yaitu kemudian pendekatan pembangunan. Di sini ya menjelaskan produk, layanan atau pendekatan pengembangan hasil seperti model prediktif, iteratif, agile atau hybrid. Nah, ini sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, ada siklus hidup proyek. Nah, ini termasuk ke pendekatan development atau pembangunan. Itu metode apa atau model apa yang mau diadopsi untuk pengerjaan proyek ini. Apakah dia model prediktif, model yang waterfall gitu ya, atau model agile kah, atau model yang lain gitu. Kemudian ada tinjauan manajemen, mengidentifikasi poin-poin dalam proyek untuk meninjau kemajuan proyek gitu. Nah, selanjutnya mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek. Di sini mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek itu adalah suatu proses memimpin dan melaksanakan pekerjaan ya. Berarti ketika proyeknya sudah dijalankan nih, yang ditentukan dalam rencana manajemen proyek. Nah, ini juga pelaksanaan pekerjaan tadi kan sudah harusnya didefinisikan di manajemen project plan ya gitu. Dan menerapkan perubahan yang disetujui untuk mencapai tujuan proyek.
Kemudian proses ini melibatkan pelaksanaan kegiatan proyek yang direncanakan untuk menyelesaikan kiriman proyek dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini fasilitas karena di sini kan tadi tahap untuk memimpin ya dan mendirect pengerjaan si proyeknya. Jadi di sini ada fasilitas untuk fasilitas development of project deliverable, yang contohnya membuat milestone. Agar jelas milestone itu kan berupa proses utama atau mendefinisikan proses pembagian tahapan seperti itu, pemenggalan. Jadi untuk milestone ini Anda bisa buat itu, dia menandakan bahwa tahapan itu tuh mempunyai pengiriman atau mempunyai hasil, yang hasil itu akan dideliver ke tahapan selanjutnya gitu. Kemudian checklist of deliverables-nya ditulis si pengirimannya tuh apa aja gitu, sehingga si timnya itu nggak bingung, oh iya nih gitu, tahap ini itu akan memproduksi ini nih, goalnya dari tahapan ini itu akan memproduksi ini gitu, deliverables-nya gitu, dan lain sebagainya. Kemudian juga memimpin proyek ya, ensure team member do their job ya, pastikan si membernya melaksanakan si pekerjaannya. Maintain team harmony ya, memastikan si keharmonisan si timnya, karena ini akan berefek kepada produktivitas dari timnya. Kalau tidak harmonis itu menurunkan, biasanya orang kalau misalkan tidak harmoni ya tidak nyaman gitu ya, pekerjaan kan kurang terganggu biasanya gitu. Kemudian giving motivation, nah ini juga sangat penting ya. Ada trik, ada pengetahuan yang bisa Anda pelajari juga untuk terkait memotivasi orang gitu, karena motivasi ya tadi sekali lagi berkaitan dengan produktivitas dari orang tersebut. Kalau motivasinya turun, sangat besar kemungkinan produktivitasnya juga menurun, atau kalau produktivitasnya masih tetap, kemungkinan quality dari produk yang dia hasilkan menurun gitu. Nah, makanya di sini ada ilustrasi ya, di sini ini maksudnya programmer, terus dia bertanya, when I'm working, what does the PM do? Si PM kerjanya ngapain? Ya kerjanya ini gitu, direct and manage project gitu. Nah, kemudian selanjutnya kelola pengetahuan proyek. Dari sini proses menggunakan pengetahuan yang ada dan menciptakan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan proyek, dan berkontribusi pada pembelajaran organisasi. Ini terkait dengan database knowledge base dari si organisasi gitu, database pengetahuan proyek yang dipunyai si organisasi gitu. Jadi kita bisa berkaca pada dokumen-dokumen pengalaman proyek sebelumnya gitu. Kemudian dikembangkan sehingga si pengerjaan proyek selanjutnya itu lebih efektif, efisien, dan lebih terarah gitu. Kemudian memantau dan mengontrol pekerjaan proyek ya. Di sini proses melacak, meninjau, melaporkan kemajuan keseluruhan untuk memenuhi tujuan kinerja yang ditentukan dalam merencanakan manajemen proyek ya gitu. Jadi selain melaksanakan proyeknya, tadi sudah merencanakan gitu ya, kemudian dilaksanakan. Nah, jangan lupa dikontrol, dipantau dan dikontrol. Biasanya suka ada juga tahapan-tahapan controllingnya. Jadi si PM itu nanti memantau pekerjaan si tiap membernya yang sudah diberikan gitu, termasuk mengontrol jadwal gitu ya, kemudian mengontrol juga anggaran dan lain sebagainya gitu. Itu tentu saja ada tools and tekniknya juga gitu. Nah, selanjutnya dari si
Memantau mengontrol proses pekerjaan proyek itu berkaitan dengan membandingkan kinerja proyek aktual dengan rencana manajemen proyek tadi ya. Jadi dokumen basisnya itu manajemen plan, proyek manajemen plan. Di situ kan didefinisikan semuanya, direncanakan dari A sampai Z gitu ya. Nah itu kemudian dibandingkan ketika dilaksanakan proyeknya, dibandingkan pengerjaannya sesuai tidak dengan yang sudah direncanakan. Kalau misalkan melenceng ya diluruskan, makanya ada controlling kan gitu. Nah, kemudian menilai kinerja secara berkala untuk menentukan apakah ada tindakan korektif atau preventif yang diindikasi, kemudian merekomendasikan tindakan tersebut jika diperlukan. Nah, selanjutnya memeriksa status risiko proyek individu gitu. Kemudian mempertahankan basis informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai produk proyek dan dokumentasi yang terkait melalui penyelesaian proyek. Selanjutnya, memberikan informasi untuk mendukung pelaporan status, pengukuran kemajuan, dan peramalan. Kemudian menyediakan perakiraan untuk memperbarui biaya terkini dan informasi jadwal terkini. Nah, tadi yang seperti yang saya sebutkan ya, ceritakan. Kemudian memantau mengimplementasi perubahan yang disetujui saat terjadi. Nah, ini juga. Jadi kalau misalkan ada perubahan, di approve, perubahannya dilaksanakan, itu jangan lupa untuk dipantau juga. Gitu. Apakah perubahan ini tadi kan harusnya perubahan itu ketika di approve dia merubah perencanaan juga ya, didefinisikan gitu. Mau kayak gimana ya tetap dipantau sesuai tidak dengan yang ada di dokumen manajemen plan. Kemudian menyediakan pelaporan yang sesuai tentang kemajuan proyek. Nah, setelah dikontrol, dipantau, hasilnya itu dilaporkan juga gitu. Dan status untuk manajemen program ketika proyek merupakan bagian dari program secara keseluruhan. Kemarin kan sudah diceritain ya, program itu adalah merupakan proyek-proyek, beberapa proyek gitu, jadi program. Nah, kemudian memastikan bahwa proyek tetap sejalan dengan kebutuhan bisnis ya, utama. Nah, tahapan selanjutnya dari manajemen integrasi proyek adalah melakukan pengendalian perubahan integrasi. Di sini proses meninjau semua permintaan perubahan, menyetujui perubahan, dan mengelola perubahan. Nah, tadi kan saya sebutkan ya beberapa kali, ada kalau misalkan ada perubahan itu ada permintaannya dulu biasanya di organisasi ke organisasi gitu. Kalau misalkan disetujui ya ini melakukan pengendalian perubahan integrasi, di meninjau semua permintaan perubahannya, kemudian disetujui. Kalau menyetujui itu kemudian baru dikelola perubahannya pada kiriman dokumen proyek dan rencana manajemen proyek, dan terakhir mengkomunikasikan keputusan hasil dari perubahan itu bagaimana, yang diterimanya bagaimana gitu, diinformasikan lagi kepada tim dan seluruh stakeholder. Kemudian yang terakhir ada close project or phase. Nah, ini adalah proses untuk menyelesaikan semua kegiatan untuk proyek, fase, atau kontrak. Ya, informasi proyek atau fase diarsipkan, pekerjaan yang direncanakan selesai, dan sumber daya tim organisasi dilepas untuk mengerjakan proyek kerjaan baru. Biasanya juga di sini ada kontak closure. Jadi kontak penutupan itu biasanya fungsinya ya untuk mendefinisikan bahwa proyek ini sudah selesai gitu. Ini nih kontraknya tuh. Kemudian juga ada proses evaluasi akhir ya dengan tim. Kemudian ada proses arsip knowledge base dari si dokumen-dokumen dari pengalaman dari proyek yang sudah baru mereka selesaikan tersebut, seperti itu. Nah, selesai untuk penjelasan dari manajemen integrasi proyek. Semoga bisa dipahami.
Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.